Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait organisme pengganggu tanaman. Salah satunya yaitu hama, di mana hama yang akan saya bahas adalah hama gurem atau thrips. Di mana pada masa kemarau atau musim kemarau ini banyak petani, mulai dari petani bawang merah, petani jagung, petani cabai, petani tomat, dan petani tanaman hortikultura lainnya mengeluh akan serangan hama ini, yaitu hama gurem atau thrips. Nah, thrips ini di beberapa daerah mungkin ada penyebutannya yang lain-lain, namun di mayoritas di Jawa Timur ini kebanyakan disebut dengan kata gurem. Apa sih hama gurem dan thrips ini? Jadi ayo dengan saya bersama membahas tentang hama gurem atau thrips. Apa sih hama thrips atau gurem? Hama ini merupakan salah satu hama yang memiliki banyak inang dan bersifat kosmopolit, tersebar luas di seluruh Indonesia, di mana hama thrips atau gurem ini sangat tinggi populasinya pada musim kemarau, di mana pada musim hujan ini pasti kebalikannya ya, yaitu populasinya menjadi menurun, sehingga tidak heran ya jika banyak petani pada saat ini musim kemarau ini mengalami serangan hama thrips atau gurem ini. Nah, serangga dewasa memiliki bentuk tubuh yang silindris atau memanjang dengan ukuran yang sangat kecil, sekitar 1-2 mm. Jadi mungkin dari petani yang tidak terlalu jeli dengan hama thrips itu akan sulit untuk mengetahui apakah di bagian tanamannya terserang hama thrips atau tidak. Nah, bagian tubuhnya itu berwarna kuning sampai coklat kehitaman. Thrips betina biasanya itu memiliki 2 pasang sayap yang halus dan berumbai, seperti sisir bersisi 2. Meskipun kemampuan terbangnya yang lemah, namun karena adanya sayap yang memiliki sisir bersisi ini menyebabkan hama thrips sangat mudah terbawa oleh angin, sehingga dapat berpindah dari inang ke satu ke inang yang lainnya. Meskipun hama thrips ini bisa berpindah dengan bantuan angin, namun hama thrips ini tergolong ke salah satu hama yang memiliki mobilitas rendah atau jarang berpindah dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Oleh karena itu, thrips mudah ditemukan secara berkelompok menghuni sehelai daun bersama dengan telur dan nimfanya. Lalu, bagaimana sih siklus hidup dari hama thrips atau gurem ini? Nah, di sini saya sudah memberikan gambar dari siklus hidup hama thrips atau gurem, di mana siklus hidupnya ini dimulai dari telur. Telurnya itu biasanya disisipkan pada jaringan daun muda di bagian bawah. Nah, biasanya telurnya ini akan sangat mudah diketahui ya, karena dengan memperhatikan bekas tusukan pada bagian daun tersebut, dan biasanya di sekitar jaringan yang terdapat telurnya itu akan mengalami pembekakan. Nah, telur ini biasanya akan menetas 3 atau 7 hari. Jadi telur thrips itu berada di jaringan daun ya para sobat tani. Kemudian setelah dari telur 3 atau 7 hari ke depan ini akan menetas. Nah, ini menetasnya juga sesuai dengan temperatur. Jika suhunya semakin tinggi atau semakin panas, maka telurnya akan semakin cepat menetas. Namun kebalikannya, jika suhunya rendah atau dingin, itu biasanya bisa menetas mencapai 10 hari. Nah, selanjutnya ini akan memasuki larva 1, di mana larva instar 1 ini thrips akan berubah warna menjadi putih jernih, aktif bergerak memakan jaringan tanaman, dan biasanya akan mulai berpindah dari bagian tanaman satu ke bagian tanaman lainnya. Nah, nanti sebelum memasuki larva instar kedua, dia akan berubah warna terlebih dahulu menjadi kuning kehijauan. Nah, selanjutnya akan memasuki larva instar kedua, di mana larva instar kedua ini warnanya akan berubah menjadi lebih kuning, aktivitas makannya meningkat. Nah, biasanya pada larva kedua ini hama thrips ini akan mulai bergerak mencari tempat berlindung, sehingga akan banyak ditemui atau sering ditemui di bagian dekat urat daun atau pada lekukan-lekukan di permukaan bawah daun. Jadi pada instar kedua ini akan berubah lagi. Yang tadinya di jaringan daun ada telur, kemudian larva ke-1 ini akan berpindah-pindah, dan larva kedua ini biasanya akan ditemukan di tempat yang tersembunyi di bagian tanaman.
Nah, selanjutnya setelah larva instar kedua, pada akhir larva instar kedua ini trips akan turun ke bawah tanah dan menjadi pupa di permukaan tanah. Nah, setelah mengalami larva instar kedua, nantinya akan berpindah ya ke bagian tanah. Tahap pupa tahan terhadap insektisida. Jadi, meskipun para petani ini saat mengalami serangan hama trips, namun pada fase tripsnya itu mengalami pupa, meskipun disemprot dengan insektisida, pestisida itu sangat tidak mempan ya, atau kurang mempan, karena memang pada fase pupa ini berada di dalam tanah, jadi akan tahan terhadap insektisida. Nah, pada stadium prapupa atau sebelum pupa maupun pupa itu biasanya ukuran trips akan lebih pendek daripada sebelumnya. Jadi instar 1, instar kedua, lalu prapupa dan pupa, tubuhnya akan lebih pendek dari sebelumnya, dari siklus hidup sebelumnya, dan muncul 2 pasang sayap dan antena. Di mana sebelumnya yang belum muncul sayap akhirnya akan muncul sayap seperti ini. Kemudian aktivitas makannya berangsur mulai berhenti karena memasuki fase pupa. Nah, selanjutnya di sini merupakan terakhir ya, fase terakhir siklus hidup trips, yaitu imago. Di mana pada tahap imago ini akan ada tahap reproduksi dan akan muncul sayap secara sempurna dan juga antenanya juga ya. Nah, ini trips ya, trips ini adalah bentukan atau gambar trips saat dewasa. Jadi ini dari gambar yang transparan, agak sedikit transparan. Nah, ini merupakan trips yang biasanya kita temui di daun tanaman, trips atau imago dari trips yang sudah dewasa. Jadi warnanya akan warna hitam ya. Jadi kalau masih larva itu warna kuning kehijauan atau kuning atau jernih, itu jika larvanya masih larva 1 tapi larva kedua itu sudah kuning kehijauan. Nah, memasuki imago dia akan berubah menjadi warna hitam. Trips adalah penerbang yang buruk, namun karena sayapnya ini memiliki rumbai, jadi mudah terbawa oleh angin seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, biasanya memiliki tubuh berwarna kuning pucat sampai kehitam-hitaman, dan imago betina mampu bertelur mencapai 80-100 butir telur. Nah, ini mungkin Sobat Tani bisa melihat secara jelas ya, ini merupakan fase telur, kemudian ini larva instar 1, ini larva instar 2, kemudian ini prapupa, ini pupa, lihat ya, ini tubuhnya semakin kecil, mulai dari larva instar kedua ke prapupa ini tubuhnya mulai memendek atau lebih kecil dari siklus sebelumnya. Nah, kemudian ini merupakan imagonya. Ini imago awal yang warnanya itu sedikit kekuning-kuningan. Nah, dan ini adalah imago yang sudah akhir, warnanya agak sedikit kehitaman dan lama-lama akan menjadi hitam seperti itu. Nah, pada fase imago ini biasanya trips akan hidup selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian di sini ada gejala serangan. Gimana sih kita bisa mengetahui bagaimana tanaman itu terserang oleh hama trips? Nah, itu dilihat dari gejala serangannya, di mana menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama pada bagian daun-daun muda. Nah, serangan ini biasanya ditandai dengan adanya bercak-bercak putih keperakan, seperti gambar cabai di sini ya. Ini bercak-bercak putih keperakan, kemudian daun terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, seperti daun tomat yang ada di sebelah sini. Kemudian ini ya, mengeriting atau keriput, sama seperti yang cabai yang ada di sebelah sini. Lalu mengkerut dan melengkung ke arah atas. Jadi kalau ke arah atas itu sudah dipastikan biasanya diserang oleh hama trips, dan daun mudah rontok akhirnya mati. Pada serangan berat itu biasanya menyebabkan daun, tunas atau pucuk menggulung ke arah dalam atau ke arah atas dan muncul benjolan seperti tumor. Nah, di mana benjolan seperti tumor ini merupakan salah satu gejala yang menunjukkan bahwa di dalam daunnya ini terdapat telur-telur dari trips tersebut, karena kan terjadi pembekakan. Kemudian pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil, bahkan pucuk tanaman menjadi mati. Nah, ini merupakan serangan trips pada cabai, ini pada bawang merah, ini tusukannya bisa dilihat seperti ini ya para Sobat Tani. Kemudian ini serangan trips pada tomat. Nah, secara tidak langsung trips ini merupakan salah satu pembawa penyakit atau vektor penyakit virus mozaik dan virus keriting. Lalu gimana sih cara untuk mengatasi serangan dari hama gurem atau trips? Yang pertama,
kita akan melakukan pencegahan terlebih dahulu, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita harus mencegah dulu dengan yang pertama, pemasangan mulsa plastik hitam perak, di mana pemasangan pulsa ini tidak hanya digunakan untuk pengendali gulma, tetapi juga berfungsi untuk memantulkan cahaya matahari ke bagian permukaan bawah daun, di mana perbagian permukaan bawah daun ini merupakan tempat trips bersembunyi. Nah, karena adanya pantulan ini akan membuat trips tidak betah untuk berada di bawah daun atau berada di tanaman tersebut. Nah, selain itu, pulsa plastik ini juga dapat menghambat sebagian trips untuk masuk ke dalam tanah pada saat memasuki fase pupa, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan kelembapan dan suhu, di mana pengendalian kelembapan dan suhu ini sangat penting dilakukan karena trips ini menyukai tempat yang lembab dan suhu yang sejuk. Oleh karena itu, jarak tanam, kemudian pemangkasan dan pembersihan agar sirkulasi udara yang ada di lahan budidaya itu bisa terjadi dengan baik, sehingga tidak menyebabkan kelembapan yang terlalu tinggi pada lahan budidaya. Nah, selanjutnya adalah tahap pengendalian. Kita masuk ke tahap pengendalian, di mana tahap pengendalian ini ada tahap mekanis dan juga ada tahap selanjutnya. Nah, tahap mekanis ini yang pertama ada pemasangan HR Replan. HR Replan ini merupakan salah satu produk dari CTHI, di mana HR Replan ini biasanya diaplikasikan dengan menggunakan botol yang ditancapkan pada ajir di sekitar lahan budidaya atau di pertengahan lahan budidaya. Nah, nanti kapas yang ada di dalam botol ini akan dicelupkan ke dalam HR Replan, lalu ditaruh di dalam botol ini. Nah, nanti jika ada angin, nantinya kapas ini akan mengeluarkan bau yang khas yang tidak disukai oleh hama. Nah, pemakaian HR Replan ini sudah kami terapkan pada lahan budidaya farm CTHI, dan sudah banyak para petani-petani CTHI menggunakan HR Replan untuk menolak kedatangan serangga. Nah, yang kedua ada pemasangan perangkap perekat. Nah, di mana pemasangan perangkap perekat ini biasanya berwarna kuning atau insect adhesive trap paper. Nah, ini biasanya sering digunakan oleh petani karena dengan adanya pemasangan perangkap perekat ini akan membuat si trips ini tertarik dengan warnanya yang kuning, lalu akan melekat pada perangkap tersebut. Kemudian yang terakhir ada membajak, mengeringkan, dan solarization dapat membunuh kepompong di dalam tanah dari tanaman sebelumnya. Jadi pembersihan, pembajakan, pengolahan lahan, dan pengeringan lahan atau mensteril-sterilkan lahan dengan cara menjemurnya di bawah sinar matahari itu bisa mematikan pupa-pupa trips yang ada di dalam tanah. Nah, selanjutnya merupakan tahap pengendalian akhir. Tahap pengendalian akhir ini bisa menggunakan pestisida. Nah, di mana pestisida yang sangat baik digunakan yaitu pestisida organik atau semi organik. Karena jika kita menggunakan pestisida kimia, lama-lama akan merusak lingkungan dan juga dapat membuat hama menjadi kebal. Nah, di sini kita mempunyai produk dari CTHI yaitu Citropine Plus. Citropine Plus, di mana di sini saya sudah memiliki yang ukuran 500 ml. Citropine Plus ini dapat digunakan untuk mengendalikan semua serangan hama, salah satunya hama trips, di mana dosis pencegahannya 30-35 ml per tangki 16 liter, dan untuk pengendaliannya itu bisa menggunakan 50-60 ml per tangki 16 liter. Nah, nantinya Citropine Plus ini juga bisa digunakan dicampur dengan pupuk daun kepercayaan para sobat tani. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari hama trips yang bisa saya sampaikan. Jika ada beberapa salah kata, saya mohon maaf. Dan jika memang para sobat tani masih ingin berkonsultasi atau sharing-sharing bersama teman-teman CTHI, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan juga jika para sobat tani tertarik dengan produk-produk kami, juga bisa langsung klik link di deskripsi atau hubungi nomor di bawah ini juga ya teman-teman. Jangan lupa nantikan terus video-video CTHI selanjutnya, dan jangan lupa juga tonton video CTHI sebelumnya. Oh ya sobat tani, jangan lupa kalau dari YouTube CTHI memiliki reward bagi penonton yang sering meninggalkan komen atau komen-komen di video-video CTHI, dimana bagi sobat tani yang suka
memberikan komen, like, kemudian juga sudah subscribe channel CTHI, nantinya kita akan pilih secara syarat-syarat tertentu dan akan diberikan kaos dari CTHI. Nah, jadi untuk para sobat tani yang ingin memiliki kaos dari CTHI, terus komen dan stay tune di channel CTHI. Jangan lupa juga nantikan terus video-video dari CTHI dan jangan lupa untuk selalu tonton video-video dari CTHI karena channel CTHI ini menyediakan banyak sekali konten-konten yang sangat bermanfaat bagi sobat tani. Nah, mungkin itu saja dari saya, Fatima SP, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa subscribe channel CTHI. See you guys!